paham-paham yang sudah melampaui dari Pancasila. Makanya kita mengundang Bung Taufan sebagai aktivis 98 yang juga sebagai pemerhati nasionalis, sebagai narasumber. Nah, mungkin ada sedikit tambahan mungkin dari Bu Sekjen. Selamat malam semua peserta relaksasi Pancasila malam hari ini. Saya berharap nanti sebentar pemaparan dari Pak Taufan Huneman. Pak Taufan Huneman ini beliau adalah seperti yang dikatakan ketua bahwa aktivis 98, dan beliau ini adalah seorang tokoh yang benar-benar saya juga belajar dari beliau. Kita bisa membuat satu sehati dan semangat malam hari ini supaya setiap materi yang dipaparkan oleh Pak Taufan Huneman itu bisa akan menjadi satu semangat Pancasila supaya kita bisa lakukan ke depan apa yang kita buat sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila tadi. Nah, Pak Taufan Huneman ini beliau punya titel sangat banyak sekali, doktornya juga dari luar negeri, bukan Indonesia, dan beliau sangat paham sekali dengan hal-hal yang berhubungan dengan Pancasila. Jadi sebelum kita mulai acara ini, ya saya dan Pak Ketum sudah melakukan pendekatan dengan beliau dan kita memang berdiskusi dengan beliau. Tolong memberikan satu pembekalan kepada anggota-anggota kita yang ada di seluruh Indonesia. Makanya malam hari ini satu kesempatan yang baik sekali buat kita. Kita bersyukur sekali karena memang kita yang memaparkan materi ini adalah seorang ahli di bidangnya. Ya, seperti itu Ketua. Itu saja mungkin dari saya. Dan memang saat sekarang saya Ketum dan Ketua Humas, karena kita baru selesai dari acara Bareskrim. Jadi kita sekarang satu kendaraan. Ini saya serahkan kepada Ketua Umum dulu mau bicara. Pak Ketum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Waalaikumsalam. Samisatu nama budaya. Salam Pancasila. Terima kasih kepada semuanya pada malam hari ini dan terima kasih atas usaha daripada DPW Sulsel dan DPD Makassar ya untuk mengadakan ini. Terima kasih untuk waktunya Bang Taufan juga, Dr. Taufan Huneman dapat memberikan pemaparan pada malam hari ini agar kita setiap kita Pancasila bisa satu pemikiran dalam One Nation Character Building yang memang diinginkan oleh founding father kita agar kita terlepas dan terbebas dari segala macam pemikiran-pemikiran yang bukan ke-Indonesiaan dan wawasan ke-Indonesiaan itu sendiri. Saya nggak bisa berlama-lama. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya juga masih dalam posisi nyetir ini. Saya serahkan kembali kepada Sekjen dan Ketua DPD Kota Makassar. Terima kasih. Salam hormat. Selamat malam. Terima kasih Ketua Umum kita yang sangat semangat, ganteng juga. Dan sekarang saya beri waktu kepada Humas kita untuk bicara karena Humas kita adalah malam hari ini juga sebagai pendamping host kita. Silakan Humas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya, terima kasih semuanya saudara-saudaraku. Salam budaya rahayu. Salam sejahtera buat kita semua. Dan semoga hikmah dari Pancasila ini selalu tertanam, terpatri dalam ideologi kita. Tanamkan mindset kepada diri kita bahwa Pancasila itu akan selalu Pancasila.
Jadi saya sedikit punya moto. Tadi saya sampaikan ke para teman-teman media, sekalipun langit runtuh, Pancasila tetap Pancasila. Karena apa? Karena Pancasila adalah anugerah Tuhan yang esa, yang Maha Esa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bravo, Pak. Waktu itu juga saya sudah bersama saudara-saudara dari Ketua Humas, Ketum kita juga dari Bu Sekjen, kita sudah melakukan aksi sebagai aktivis Pancasila di Gedung Sate sampai dengan di BUMN, kan menciarkan tentang Pancasila bukan cuma dari perkataan tapi aksi. Artinya apa? Action. Kita bersama-sama bersatu sehingga akhirnya apa? Kita dalam proses nih. Proses ini adalah sebuah hasil nantinya yang pasti akan berimpact baik positif kepada kita semua. Terutama teman-teman organisasi. Agar apa? Cinta kita ini kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kenapa? Kita adalah bagian dari perjuangan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Dahulu, sekarang, sampai ke depannya. Karena apa? Kita juga menjaga semua keberagaman, kebinekaan. Bukan cuma perkataan, tapi aksi. Saudara-saudaraku, tanamkan dalam diri kita. Kita ini berjuang. Berjuang apa? Menjaga nilai-nilai yang luhur. Nilai budaya yang luhur di Nusantara ini. Menjaga nilai-nilai Pancasila apa? Bukan cuma buat kita kok. Tapi untuk masa depan anak cucu kita. Karena ini sangat penting. Dengan relaksasi Pancasila ini, kita sekarang lebih santai. Santai kenapa? Ya kita menerima, bergaul, mulai akhirnya saya bisa kenal, oh ini ada Pak Surya Effendi Damanik, oh ini ada Bu Lydia Ismarlina, Pak Oki Sumawarna, Pak Abdul Kasif, selamat malam. Dari DPW Sulawesi Selatan, selamat malam. Malam juga, Bung. Pak Gunawan, di Retno, jadi Pak Surya Cahyono. Selamat malam, Pak. Nah ini nih, ada juga Abah Pati dari Padang Malam, Komena, Sunari, BMI, DPD Bekasi. Nah ini nih, brother kita nih, Reki Sengkeh, DPD Bekasi. Dan SKP DPW DKI Tukijan, Pak Andi Zul, Sakrati Makassar, Pak Robert Sihombing ST, Amos, Abdul Kasif, Pak Amos Laipani, DPD Setia Kita Pancasila. Wah ini luar biasa ini. Siap, Bang Sandi. Artinya apa? Sudah mulai merambah ke seluruh Indonesia. Pak Abdul Karib dengan istri dari Bogor. Pak Amos ya, DPD Kita Pancasila. Luar biasa terus bertambah. Karena apa? Kita ini baru ibaratnya masih bocah, baru 2 tahun, tapi kita diberikan anugerah Tuhan untuk bisa menyiarkan Pancasila ini kemana-mana. Bahkan sampai diingatkan sampai ke internasional. Berarti ini adalah sebuah anugerah yang harusnya kita jaga. Kita diberikan kesempatan ini. Ya kan? Kita jaga marwah ini. Kita jaga semua anggota-anggota kita, ketum kita, Bu Sekjen, nanti semua dari DPW, DPD, semua wilayah-wilayah, koordinator-koordinator semua antara timur, tengah, barat. Dari Sabang sampai Merauke, kita jaring supaya kita bisa mewujudkan nilai kelima, yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya apa? Kemakmuran. Di mana kemakmuran ini dengan kita menciptakan UMKM yang sekarang sedang kita lagi lakukan ya. Dengan Bu Sekjen, dengan ini sebagai contoh buat ke daerah-daerah lain. Dan saya sangat kagum dengan Pak Ketum. Beliau bilang apa? Dengan melakukan sistem ekonomi rakyat. Ini yang harus kita terapkan. Dengan apa? Transparansi, kita membuat sistem yang bagus nantinya, dan kita wujudkan hal tersebut. Ini yang mau saya sampaikan melalui dari Ketum juga, mengarahkan kepada kita semua anggota, ayo kita berkarya. Dan juga dari Bu Sekjen bilang, ormas kita ataupun organ kita ini harus mempunyai kelas.
Kita merangkul teman-teman pengusaha dan merangkul teman-teman yang belum punya, mungkin ada usaha, kita menjadi wadah atau penyelenggara, menyatukan mereka supaya mereka mempunyai masa depan yang luar biasa ke depannya. Itu saja dari saya, terima kasih. Nanti kita bicarakan lagi sambil menunggu Mas Taufan ya, Huneman, untuk memberikan apa arti dari Pancasila itu, supaya kita bisa lebih mendalaminya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Humas. Saya serahkan kembali ke host kita malam hari ini, Ketua DPD Kota Makassar. Silakan Pak Ketua DPD. Ya, jadi Assalamualaikum, saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Jadi berhubung Bang Taufan sudah hadir di tengah-tengah kita, mungkin saya sedikit memperkenalkan profil Bang Taufan. Jadi Bang Taufan punya nama lengkap Dr. Taufan Huneman, SH, MH, MTH, CLA. Beliau aktivis 98, budayawan, politisi, praktisi hukum, dan juga dosen Universitas Catur Insan Cendekia, dan juga sebagai komisaris PT Pertamina Hulu Indonesia Energi. Mungkin tidak makan waktu lama, langsung saja saya serahkan kepada Bang Taufan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saya boleh berbagi dan sharing terkait soal Pancasila. Saya senang ya ada organisasi selain Pancasila. Kalau ada organisasi lain yang mengatasnamakan Pancasila dan membangun karakter dan watak bangsa, saya percaya bahwa perilaku masyarakat Indonesia itu akan sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai dari Pancasila. Nah, karena saya juga dosen pengajar di mulai pertama kali soal sejarah Pancasila. Nah, sejarah Pancasila ini sebenarnya tidak terlepas dari diskusi para founding father kita soal konstitusi. Ya, jadi pada saat terbentuk dan usaha lidik kemerdekaan, kemudian beberapa tokoh-tokoh bangsa, ya, yang berasal dari beragam golongan, ada nasionalis, ada dari luar Jawa, ya, ada kemudian dari golongan Islam, kemudian ada golongan Tionghoa, dan juga golongan dari Arab Saudi, golongan dari keturunan Arab, ya, mereka berhimpun dalam satu badan, ya, atau lembaga ad hoc, ya, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, waktu itu ketuanya itu Dr. Rajiman, ya, sebagai ketua BPUPK. Dia melontarkan satu pertanyaan yang sifatnya filosofis, ya. Kalau Indonesia merdeka, ya, kurang lebih kata-katanya seperti ini. Kalau Indonesia merdeka, kira-kira dasarnya apa? Ya. Nah, pertanyaan itu kemudian menjadi satu topik pembahasan dari tanggal 29 Mei, ya. Itu banyak tokoh-tokoh yang kemudian melontarkan gagasan, ya. Ada Profesor Muhammad Yamin, ya, ada Profesor Supomo, ya, kemudian ada Bung Hatta, dan ada beberapa tokoh-tokoh lain melontarkan gagasan.
tapi gagasannya masih seputar tentang pokok-pokok pikiran, tentang satu gambaran, bahkan ada yang sudah sampai bentuk negara sebenarnya. Tetapi pada tanggal 1 Juni ya, itu ada seorang yang bernama Insinyur Soekarno, kemudian dia melontarkan satu gagasan yang kita tahu gagasan itu bernama Pancasila. Ya, dia mengatakan Pancasila dengan segala macam dasar epistemologinya dan maupun ontologinya, mengatakan bahwa inilah yang menjadi dasar daripada Indonesia merdeka, yaitu kita harus punya dasar ideologi. Ya, kita banyak orang memperdebatkan tentang kontennya, yang mana ketuhanan di urutan kelima lah, kemanusiaan internasionalis di urutan pertama. Sebenarnya bukan di situ substansinya. Ya, pandangan tentang dasar ya, atau fundamental norm ya. Kemudian tentang itu ketika atau Bung Karno tentang yang namanya Pancasila, kemudian pemikiran tentang Pancasila di mana ada 5 sila yang disampaikan oleh Bung Karno, internasionalis, ya, perikemanusiaan, perikebangsaan, ya, demokrasi, kemudian ketuhanan yang berkebudayaan, ya, itu kemudian menjadi dasar dari dibentuknya panitia kecil. Ya, panitia kecil untuk merumuskan tentang dasar negara. Jadi karena ada pemikiran tentang dasar negara adalah perlu satu ideologi atau fundamental norma tadi, maka diperlukan satu kelompok kecil untuk merumuskan ideologi tentang dasar negara Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 1 Juni ya kan sampai dengan 18 Agustus kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi satu undang-undang dasar konstitusi, dan kita kenal tentang Pancasila yang kita terima sekarang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kurang lebih singkat cerita itulah perjalanan para founding father. Nah, yang menarik adalah bahwa dalam proses diskusi tersebut ada banyak pandangan-pandangan yang terkait soal bangsa. Ya, seputar nasionalis, seputar anti kolonialis, seputar tentang negara yang akan disusun atau negara yang akan diciptakan atau negara yang akan diimajinasikan oleh para founding father. Sebenarnya cita-cita Indonesia Merdeka tahun 1945 ini tidak terlepas dari cita-cita anak-anak muda yang ketika itu melakukan Kongres Pemuda Indonesia pertama tahun 1927 dan Kongres Pemuda Indonesia kedua tahun 1928, yang pada dasarnya mereka bersepakat tentang satu bangsa yang bernama Indonesia, satu bahasa yang bernama Indonesia, dan memilih bahasa Melayu menjadi bahasa persatuannya, walaupun kita tahu ya pada tahun itu sampai dengan tahun 45 mayoritas penduduk Indonesia berbahasa Jawa. Tapi pemimpin-pemimpin yang ada di Jawa, mereka berbesar hati untuk menggunakan bahasa Melayu. Nah, konten atau sila-sila dalam Pancasila, baik itu sila pertama dengan sila kelima, sebenarnya sebelum Indonesia merdeka itu sudah menjadi bagian realitas dari bangsa ini. Ya, kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai akar kehidupan religius. Ya, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sudah mempunyai keyakinan tentang adanya Tuhan yang Esa. Ada satu keyakinan bagaimana masyarakat Indonesia tidak terlepas daripada masyarakat yang beraktivitas berbudaya yang ada kaitannya dengan pemahaman tentang keyakinan akan Tuhan. Maka kita bisa lihat bagaimana seni budaya
bahkan wayang ya yang sedang diperjuangkan oleh kawan-kawan di Satya Pancasila ini menjadi bagian melakukan media dakwah yang dilakukan oleh salah satu wali ya, karena dia melihat bahwa wayang kulit ini adalah satu cerita ya, satu cerita yang sering digunakan oleh para dalang untuk memberikan nilai-nilai dan pedoman dalam kehidupan masyarakat. Dalam cerita wayang ada banyak pesan-pesan moral, ada banyak pesan-pesan filosofis, ada banyak pesan-pesan tentang perilaku yang seharusnya. Nah, kemudian cita-cita tentang kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga tidak terlepas dari realitas yang tumbuh di masyarakat Indonesia. Kita tahu di kerajaan Majapahit ya bagaimana hukuman yang paling berat itu ketika menghabisi manusia ya, atau kejahatan terhadap pembunuhan terhadap manusia. Belum lagi juga kita tahu merendahkan hak perempuan dalam kerajaan Majapahit juga bisa mendapatkan satu hukuman yang sangat berat sekali. Salah satu skripsi saya waktu S1 mencari akar hukum ya, bagaimana kerajaan-kerajaan zaman dulu menggunakan perspektif hukum ketika terjadi pemerkosaan, dan saya cukup kaget ketika hukuman dalam kerajaan Majapahit itu hukumannya sangat berat sekali bagi pelaku pemerkosa ya, hukumannya luar biasa. Di situ memperlihatkan bahwa ada satu kesadaran dalam raja-raja ya, baik itu raja-raja di Majapahit dalam hal ini ataupun di raja-raja yang lain, bahwa penghargaan terhadap kemanusiaan itu sungguh luar biasa. Nah, adil dan beradab ini bicara soal pengalaman historis yang dilakukan oleh bangsa Indonesia akibat dari penjajahan, ya, akibat dari praktek kolonialisme, rasisme ya. Karena kita tahu ya bahwa hukum zaman kolonialis itu mempunyai beberapa golongan hukum ya, yang dikenal dengan 131 IS yang menyatakan keterpisahan perlakuan terhadap setiap warga negara. Ada golongan Eropa, kemudian ada golongan Timur Asing, kemudian ada golongan yang paling rendah, ada golongan yang kita sebut pribumi. Nah, kata pribumi sendiri pun itu digunakan oleh kolonialis untuk membedakan satu derajat tertentu ya, yang menyatakan ya kalian pribumi yang hukumnya lebih rendah ya, yang tidak bisa menggunakan seluruh akses yang ada dalam pemerintahan Hindia Belanda. Bahkan golongan Indo pun ya, golongan Indo yang setengah blasteran pun tidak memiliki hak-hak yang seperti golongan Eropa murni. Begitu juga apalagi dengan golongan pribumi yang tidak punya hak apapun. Jadi adil dan beradab itu adalah satu semangat dari para founding father untuk menyatakan bahwa Indonesia ke depan adalah Indonesia yang menghormati kemanusiaan, Indonesia yang menjunjung kemanusiaan, ya, Indonesia yang tidak diskriminatif, Indonesia yang menghargai seluruh suku, seluruh komponen anak bangsa untuk mempunyai persamaan hukum, maupun persamaan perlakuan, maupun persamaan dalam mendapatkan akses apapun. Nah, cita-cita persatuan pun juga itu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Kita tahu bagaimana Sumpah Palapa ya untuk menyatukan Nusantara, kemudian Sumpah Pemuda yang menjadi satu milestone ya. Kemudian ada kesadaran nasionalis pada tanggal 2 Mei ya, bagaimana kesadaran berorganisasi, itu juga ada kesadaran untuk melakukan pola perlawanan yang biasanya lokal ya, yang dilakukan oleh para raja-raja secara lokal, itu kemudian dilakukan dengan cara yang lebih luas lagi ya. Makanya pada tahun 28 kita tahu di situ ada Jong Bataksbon, kemudian ada Yong Kalabes ya, itu dari Sulawesi, seluruh Sulawesi disebutnya Yong Calabes. Kemudian ada Javabon ya, ada beberapa suku-suku lain yang kemudian dia mengatakan ya perjuangan kita bukan lagi suku, perjuangan kita bukan lagi etnisitas, tapi perjuangan kita adalah perjuangan Indonesia. Nah, lihat ya, ada satu transformasi perjuangan.
ketika kesadaran bangsa masih bersifat lokalize, perjuangan lokal, sekalipun dengan cara-cara yang boleh katakan luar biasa ya, bagaimana saya merespek sekali perjuangan dari Kerajaan Aceh ya, yang kemudian baru takluk tahun 1910 ya, itu dengan Teku Umar, Cut Nyadin dan sebagainya. Kemudian Perang Jawa 1825 sampai dengan 1830 dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dan juga Kiai Mojo dan Sentot Ali Pasha ya, itu bersifat localized ya, bagaimana bersifat kedaerahan ya, tetapi setelah perlawanan terhadap lokalis tersebut ada semacam transformasi perlawanan terhadap kolonialis yang mulai ada kesadaran untuk bersatu melalui Sumpah Pemuda ya, sehingga bangsa-bangsa atau tokoh-tokoh yang ada di Jawa, kemudian yang ada di Sumatera Utara, kemudian yang ada di Sulawesi Utara dan ada di Kalimantan yang lain mulai terhubung satu dengan lain. Ketika terhubung satu dengan lain, di situ ada satu spirit bahwa yuk kita mulai melakukan perlawanan sebagai Indonesia. Padahal waktu itu Indonesia sebagai negara belum terbentuk. Baru satu cita-cita, baru satu impian pada tahun 1928. Tetapi kurang lebih 20 tahun kemudian bahwa cita-cita itu kemudian menjadi kenyataan dengan kemerdekaan Indonesia. Yang saya mau katakan adalah ketika kita bersatu, ya maka spirit dan kekuatan bangsa ini begitu luar biasa sekali. Ya, ketika kita bersatu, ketika kita mulai menggunakan kata Indonesia, maka kita mempunyai satu hopes, harapan untuk berjuang bersama. Nah ini sungguh luar biasa ya makna daripada perubahan transformasi perlawanan ya, yang tadinya localized, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh daerah menjadi perlawanan bersama-sama. Nah kemudian ada konsep demokrasi ya, yang dasarnya adalah permusyawaratan perwakilan. Ya ini adalah satu kombinasi daripada hukum adat dan juga hukum Islam. Ya di situ ada perwakilan. Ya perwakilan itu adalah satu tradisi ya di Islam ya yang biasanya dalam satu diskusi musyawarah itu selalu ada representatif. Kemudian permusyawaratan juga segala sesuatu dimusyawaratkan atau segala sesuatu itu mencapai satu kesepahaman bersama. Nah mungkin problem kita hari ini adalah belum sempurnanya sila keempat diterapkan dalam sistem politik di kita. Ya. Yang seharusnya mengedepankan musyawarah mufakat, yang seharusnya mengedepankan satu konsensus, ya tadi sehingga tidak semata-mata melakukan pendekatan voting, ya, atau one man one vote. Ya mungkin one man one vote itu bisa di akhir ya ketika deadlock, tapi harus dicoba musyawarah mufakat. Karena musyawarah mufakat ini adalah bagaimana mencapai satu titik penyelesaian dengan cara negosiasi. Saya tertarik ya ketika Presiden Jokowi ketika menjadi wali kota, dia melakukan negosiasi atau musyawarah mufakat itu puluhan kali ketika memberikan pengertian, pemahaman untuk memindahkan ya lokasi ya atau melakukan alokasi ya dari masyarakat ke satu tempat karena dipakai buat pembangunan. Dan musyawarah yang dilakukan oleh beliau itu menggambarkan bahwa sila keempat mesti tetap efektif dan efisien. Nah kita juga harus bagaimana menerapkan demokrasi yang musyawarah dan perwakilan. Dan saya pikir setiap Pancasila juga mulai bisa mempraktekkan demokrasi yang musyawarah perwakilan ini. Ya, saya pun sudah mulai menerapkan dan belajar bagaimana dalam satu organisasi segala keputusan itu dimusyawaratkan, segala keputusan itu didiskusikan, segala keputusan itu diambil karena adanya konsensus, dan itu merupakan satu cermin dari para founding father ketika menyelesaikan persoalan. Kita anggap saja ada isu, ada ide ya, untuk menambah kata ketuhanan Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.
ya. Ketika itu menjadi satu dasar pemikiran, ketika itu dalam rumusan di Piagam Jakarta atau Jakarta Chapter, itu kemudian tidak saling bentrok, tidak saling curiga, tidak saling intrik, tidak saling marah, tapi justru dimusyawarahkan, justru diselesaikan, justru didiskusikan. Ya, bagaimana Maramis menyampaikan itu, Maramis menyampaikan itu kepada Bung Hatta, kemudian Bung Hatta mendiskusikan kepada Wahid Hasim ketika itu sebagai pimpinan di Nahdlatul Ulama, dan kalau nggak salah waktu itu Ki Bagus Sadikusumo ya salah satunya dari Muhammadiyah, mereka diskusi, mereka sampaikan ini bagaimana kalau ini dipaksakan, nanti kita akan kehilangan beberapa wilayah yang notabene mereka agak keberatan dengan kata-kata ini, ya kan. Terus kemudian mereka diskusi, mereka mengambil satu titik temu, ya, mereka mengambil satu titik kompromi yang menurut saya komprominya cukup luar biasa, yang terdapat dalam pasal 29 dan juga dengan sila pertama, ya, kedua juga satu-satunya bangsa di dunia, ya. Bagaimana kalau ini dipaksakan, nanti kita akan kehilangan beberapa wilayah yang notabene mereka. Bisa saya lanjutkan kembali? Bisa saya lanjutkan kembali? Bisa lanjut. Ya. Nah, itu satu titik di mana ada diskusi di situ, ada satu titik di mana segala sesuatu itu ada kesepakatan gitu loh. Agar kesadaran itu yang kemudian satu-satunya bangsa di dunia, ya, yang bukan negara teokrasi, karena kita bukan negara teokrasi, karena negara Pancasila, tetapi ada Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama itu bagian dari kesepakatan itu, ya, sehingga negara, ya, Indonesia juga mengurusi soal agama. Bagaimana bangsa Indonesia juga mengurusi soal ibadah haji. Bagaimana bangsa Indonesia ya juga mengurusi kapan puasa, kapan Idul Fitri dan segala macam. Karena itu bagian dari kesepakatan itu. Sehingga jangan ada pemikiran-pemikiran liberal, jangan ada pemikiran-pemikiran yang mengatakan kenapa sih harus ada Kementerian Agama, ya harus tahu dulu akar sejarah. Gitu ya. Dan kalau dibilang Kementerian Agama itu kok dipimpinnya orang-orang Islam aja, bukan orang Kristen atau apa. Ya memang kesepakatannya seperti itu. Gitu ya. Dan itu bagian dari ciri khas kekhususan ya dari bangsa ini. Dan selama kita yakin dan percaya bahwa NU, Muhammadiyah dan beberapa golongan-golongan ormas yang pendiri republik ini, pendiri negeri ini tidak akan menghancurkan bangsa ini. Karena mereka punya modal yang cukup kuat untuk mendirikan bangsa ini. Kemudian dalam sila kelima yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini adalah satu cita-cita. Ya, keadilan di sini bukan saja keadilan kuantitatif, tapi juga keadilan kualitatif. Dan inilah kemudian kita sedang mengupayakan terus-menerus supaya keadilan itu tetap menjadi satu cita-cita bagi bangsa Indonesia. Karena itu maka untuk mencapai satu kemakmuran, untuk mencapai satu kesejahteraan, maka penduduk Indonesia harus cerdas, harus mendapatkan akses pendidikan yang baik. Karena itu saya senang mendukung ada yang namanya KIP, Indonesia Pintar, dan hampir mahasiswa saya, karena saya ngajar di kuliah di kampus yang notabene kelas menengah ke bawah, karena saya punya hati di situ, itu ternyata hampir 90% itu mahasiswanya penerima KIP. Karena mereka anak tukang ojek, mereka anak pedagang sayur. Karena itu saya maksimal sekali ngajar di sana. Ya, saya maksimal, saya saya komitmen untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Ya, karena hanya dengan pendidikan lah ya bangsa ini bisa cerdas. Hanya dengan pendidikan lah bangsa ini bisa keluar dari kebodohan. Karena itu kesadaran berorganisasi itu mulai terjadi ketika pemerintahan Hindia Belanda mulai menerapkan yang namanya politik etis.
yang digagas oleh William Danless yang mengatakan ini udah waktunya kita memberikan balas budi kepada bangsa Hindia Belanda, waktu itu namanya Hindia Belanda Indonesia, supaya mereka juga bisa menikmati buah-buah penjajahan lah kurang lebih begitu. Maka mulai dibuka pendidikan. Walaupun pendidikan yang ketika itu dibuka juga hanya untuk golongan-golongan strata atas ya, strata atas strata atas daripada penduduk Indonesia, sehingga raden-raden, bangsawan-bangsawan yang bisa mengencam pendidikan. Tetapi ada orang-orang seperti Dewi Sartika, ada orang-orang seperti Ki Hajar Dewantoro, ada orang-orang seperti Raden Ajeng Kartini, ada orang-orang seperti banyak lainnya ya, ada Rohana Kudus juga di Sumatera Utara yang kemudian menjadi satu-satunya perempuan yang mencerdaskan melalui media, ya itu ingin memberikan akses pendidikan pada rakyat banyak, supaya rakyat banyak juga mulai bisa merasakan artinya pendidikan. Nah sejak itu kemudian politik etis menghasilkan kelas cendikia. Nah kelas cendikia inilah kemudian terus-menerus membangun kesadaran berbangsa, ya, membangun kesadaran bahwa bangsa Indonesia sudah waktunya exit daripada kolonialisme. Maka tumbuhlah media massa, tumbuhlah selebaran-selebaran, tumbuhlah tulisan-tulisan, tumbuhlah satu semangat untuk bagaimana Indonesia bisa merdeka. Nah, sila-sila yang tadi saya sebutkan, sila pertama dengan sila kelima, antara sila pertama dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan lima itu tidak saling kontradiksi. Makanya kalau ada pemikiran liberal atau ultraliberal yang mengatakan bagaimana mungkin demokrasi itu memformalisasikan ketuhanan Maha Esa, sementara bagaimana dengan orang yang tidak punya keyakinan terhadap Tuhan. Maka saya katakan itu tidak bisa dikontradiksikan seperti itu. Karena antara sila pertama, sila kedua, dan seterusnya itu saling terkait satu dengan yang lain. Sila yang satu tidak bisa terlepaskan dari sila yang lain. Sila yang lain tidak bisa berdiri sendiri dari sila yang satu. Itu nggak bisa. Ya kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mencerminkan satu semangat bahwa di situ ada pesan amanah dari Tuhan untuk mengelola kekayaan alam di Indonesia. Di situ ada semangat bagaimana menghormati pemberian Tuhan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan itu ada dalam pasal 33. Bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai kemanusiaan. Karena setiap agama pasti menghargai kemanusiaan. Siapa di sini agama yang mengiyakan pembunuhan? Siapa di sini agama yang mendiskriminasikan tentang pembunuhan? Siapa di sini agama yang membolehkan diperlakukan manusia seperti budak? Tidak ada. Semua agama mensupremasikan manusia satu dengan lain, itu sesuatu yang baik. Ya, karena itulah maka sumber Pancasila, sila-sila itu tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Itu kurang lebih adalah sejarah. Yang kedua adalah Pancasila, apakah dia ideologi semata-mata seperti Marxisme, seperti kapitalisme, seperti sosial demokrat. Pancasila selain pemikiran yang sama, dia juga metodologis ilmiah yang bisa kita uji secara metodologis, tapi Pancasila juga lebih daripada ideologi itu. Dia adalah ideologi yang hidup, atau yang dikenal dengan living ideologi, ideologi yang hidup. Apa itu ideologi yang hidup? Selain dia adalah realitas yang tumbuh dari masyarakat, kemudian realitas itu menjadi satu sila-sila, dan juga sila-sila dan Pancasila itu juga satu realitas, dan Pancasila juga membentuk watak bangsa. Pancasila itu membentuk watak bangsa. Ya, dia realitas, dia punya nilai, dan dia juga membentuk watak bangsa. Dia membentuk perilaku insani manusia. Karena itu manusia Indonesia adalah manusia yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Karena itu Bhinneka Tunggal Ika, ya, Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda dengan multikulturalisme Barat. Karena itu Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda dengan pemahaman keberagaman versi Barat. Ya, Bhinneka Tunggal Ika di sini, ya, itu artinya bahwa tetapi perbedaan yang memang menjadi bagian daripada realitas dan nilai Pancasila. Boleh nggak dalam satu negara Indonesia ada pemikiran soal etanesia? Ya, bagaimana seseorang bisa meminta persetujuan terhadap dokter untuk melakukan suntik mati karena sudah tidak bisa menghadapi sakit penyakitnya. Itu pernah diajukan judicial review oleh salah satu orang yang untuk melakukan etanesia, tapi ditolak pasti. Ya betul ditolak. Karena tidak ada tempat etanesia dalam framing Bhinneka Tunggal Ika yang bersumber pada Pancasila. Ya, boleh nggak di Indonesia itu ada aborsi? Ya tidak boleh. Ya, karena aborsi itu pada dasarnya adalah dia melakukan satu kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Ya, boleh nggak di Indonesia ini ada seseorang yang ateisme? Ya, dia tidak boleh. Karena sila ketuhanan Maha Esa itu tidak kompromi terhadap orang yang tidak percaya dengan Tuhan yang Maha Esa. Ini jelas ya di sini. Jadi Bhinneka Tunggal Ika-nya beda dengan multikulturalisme Barat. Multikulturalisme Barat selain dia mengakomodir bisa saya lanjutin? Ya sudah Bang, sudah. Ya, lanjut Bang. Nah, ya bisa nggak ada pemikiran-pemikiran soal soal karena ada Undang-Undang 1 tahun 74 yang bersumber pada Pancasila, laki dan seorang perempuan. Jadi jangan diartikan Bhinneka Tunggal Ika itu keberagaman sehingga mengakomodir dan mengadopsi nilai-nilai Barat. Ya nggak ada itu ya. Ya jadi westernisasi ya itu ya kita terima sebagai modernitas pemikiran, tapi juga kita selektif ya, tidak semua nilai-nilai modernitas Barat itu yang cocok di Indonesia. Nah, bagaimana dengan agama yang boleh saya katakan Puritan ya, agama Puritan ya, apa yang disebut dengan agama yang secara yang secara ajaran dia membangun eksklusivitas sendiri gitu loh. Nah, agama yang membangun eksklusivitas sendiri selama dia tidak menyakiti, selama dia tidak menuding, selama dia tidak melakukan diskriminasi spiritual, ya saya katakan diskriminasi spiritual. Kenapa diskriminasi spiritual? Karena dia menganggap diri dia lebih suci dari orang lain. Dia bisa menghakimi orang lain dan di ruang publik. Nah, karena itu menurut saya itu juga tidak dibenarkan. Jadi dia menjadi ideologi bukan semata-mata pemikiran, bukan semata-mata dia metodologi berpikir, ya pemikiran tadi metodologi berpikir, bukan dia metodologi ilmiah, tapi dia juga living, dia hidup di masyarakat, dia membentuk watak manusia Indonesia. Nah, yang terakhir bahwa ideologi Pancasila ada ideologi yang terbuka. Nah, ini penting sekali ya. Jadi ada ideologi yang tertutup. Ya. Kalau kita tahu Korea Utara itu menganut ideologi yang tertutup. Ya, Kuba di zaman Fidel Castro adalah ideologi yang tertutup. Ideologi yang tertutup dia menggunakan pisau analisa, ya, sosiologis yang tidak mau mengalami revisi atau koreksi. Ya, dia tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi bisa saya lanjutin?
Bisa saya lanjutin? Oke, lanjut. Nah, karena dia ideologi terbuka, ya, maka Pancasila ini menerima, ya, nilai-nilai pembaruan, nilai-nilai adaptasi terhadap nilai-nilai yang baru, selama nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan substantif daripada Pancasila. Sebagai contoh, revolusi 4.0 yang terjadi perubahan dari sisi ekonomi. Kita kenal ada sharing ekonomi, kita kenal ada digital ekonomi, kita kenal ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan orang untuk bermain saham. Ada kripto di situ, ya. Tetap bahwa dasar fundament daripada sistem ini semua berakar dan bersumber daripada Pancasila, yaitu pasal 33 tadi. Ada ekonominya di situ, ya. Jadi dia terbuka adalah dia menerima nilai-nilai baru, nilai-nilai kekinian, selama nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, mungkin 3 poin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menjadi satu diskusi. Setidak-tidaknya kawan-kawan bisa tahu tentang sejarah, kawan-kawan bisa tahu tentang substantif daripada Pancasila sebagai ideologi, dan ideologi yang living, pandangan hidup, ya, menjadi guidance yang membentuk watak, juga sebagai ideologi yang terbuka. Karena itu Pancasila, karena ideologi yang terbuka, dia berada di tengah. Ya, di tengah dia moderat. Dia moderat, dia bukan ideologi yang tertutup, dia bukan ideologi yang ekstrem. Ya, jadi kalaupun kawan-kawan penganut Pancasilais, jangan menjadi Pancasilais yang tertutup. Ya, Pancasilais yang tertutup ini adalah kawan-kawan juga akhirnya menganggap dirinya lebih Pancasilais daripada yang lain. Ya, enggak gitu. Kita sama-sama bagaimana menjadikan Pancasila ini mengingatkan kembali warga negara yang lain untuk mengatakan yuk kita kembali ke Pancasila. Ya, segala macam penyelesaian persoalan, yuk kita kembalikan kepada nilai-nilai Pancasila, musyawarah mufakat. Jangan sedikit-sedikit keserempet mobil langsung pukul-pukulan. Itu kadang-kadang jenuh loh. Ya, keserempet mobil, maki-maki, marah. Itu pakai asuransi kan. Ya, karena kalau mobil nggak pakai asuransi, ya nggak usah beli mobil lah. Ya, beli mobil itu udah pasti ada asuransinya. Kalau keserempet ya tinggal dibawa ke asuransi. Ya, atau kalaupun nanti keserempet ya selesaikan baik-baik. Jangan di jalanan ya pukul-pukulan, terus kemudian direkam, disebarin di TikTok. Ya, kita ini kita ini senang sekali gitu loh menyelesaikan persoalan-persoalan dengan kekerasan, menyelesaikan segala sesuatu dengan jalan pintas. Ada namanya musyawarah, konseka. Ya, ada organisasi-organisasi yang berazas Pancasila. Ketika terjadi pemilihan ketua atau pemilihan sekjen atau apapun, ya gunakan musyawarah. Saya terpilih menjadi sekjen, ya, itu kena mekanisme musyawarah. Memang saya inisiator daripada pendirian Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ketika musyawarah bersama yang dihadiri oleh 34 DPD dan ratusan DPC, saya terpilih sebagai sekjen. Itu dengan cara musyawarah. Nah, kalau nanti tahun 2023 saya sudah tidak lagi jadi sekjen, kena musyawarah, ya sudah. Nggak perlu saya mempertahankan dengan cara ngotot atau apapun. Ya, karena bagi saya organisasi Pancasila ini bukan organisasi proyek politik. Organisasi Pancasila ini bukan bagaimana organisasi ini bargaining position kepada kekuasaan, bukan. Organisasi Pancasila ini mengedepankan bagaimana kita menjadi alat. Sekali lagi, kita menjadi alat, ya, ideologi untuk menyampaikan bahwa bangsa Indonesia sudah punya pandangan hidup yang luhur, yang digali oleh para founding father. Kalian pada lupa, ayo kembali pada Pancasila. Kurang lebih kayak begitu loh organisasi Pancasila.
ya. Bukan kemudian ini menjadi sesuatu yang harus kita pertahankan sebagai properti pribadi, enggak. Ini sesuatu menjadi alat untuk menyampaikan gagasan besar Pancasila kepada banyak orang. Karena itu kawan-kawan yang di Satya Pancasila, jangan berhenti belajar tentang Pancasila. Pahami, resapi, jadi pandai, jadi pintar karena Pancasila, dan dengan demikian bisa sharing, bisa paham sebenarnya, ya, bisa paham sebenarnya apa itu substantif daripada Pancasila. Terima kasih, saya sudah bisa sharing pengetahuan bersama-sama di sini. Mungkin ada banyak keterbatasan pengetahuan juga dari saya karena saya sifatnya juga masih belajar dan juga Pancasila ini dinamik. Terima kasih untuk waktunya dan saya kembalikan kepada host atau moderator. Terima kasih. Merdeka. 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 Pancasila. Merdeka, Bang Taufan. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Jadi itulah tadi pemaparan dari Bang Taufan. Mungkin ada teman-teman yang atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin langsung bisa dilemparkan pertanyaannya di riwayat chat yang ada di sini biar tertib. Atau kalau tidak mungkin bisa ada sedikit penyampaian dari Ibu Sekjen. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Ketua yang malam ini sebagai host kita. Luar biasa pemaparan dari Bang Taufan tentang Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah ideologi yang terbuka, tapi kita boleh menerima apa saja, tetapi harus sesuai dengan paham Pancasila tadi, sila pertama sampai dengan sila kelima tadi. Nah, mungkin saya bisa dari penjelasan Bang Taufan tadi, seorang dokter yang sangat luar biasa, saya menarik kesimpulan sedikit saja bahwa tadi yang Bang Taufan terakhir di statement yang terakhir bahwa sebenarnya penerapan Pancasila itu sangat mendasar sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita lakukan itu ke orang lain, ya dalam kehidupan kita sehari-hari nomor satu harus kita lakukan. Contoh tadi hal kecil yang menyelesaikan masalah, pada saat kita di jalan raya, kita bertemu dengan orang yang emosionalnya tinggi, ya mungkin ya kita sebagai orang-orang yang Pancasila, apalagi sebagai anggota usia kita Pancasila, ya kita harus benar-benar menerapkan yang namanya nilai-nilai luhur dari Pancasila itu tadi yang disampaikan. Jadi mungkin pesan saya dari materi ini, ya mungkin akan ada materi selanjutnya ya, nggak cuma hanya putus sampai sini. Saya juga berharap Bang Taufan mungkin akan bisa share lebih ilmunya ke depannya. Pesan dari saya sebagai Sekjen, saya minta dari setiap anggota kita yang ada di seluruh Indonesia bahwa kita ini adalah organisasi yang berasaskan Pancasila. Ya, jadi berarti sebelum kita menerapkan itu kepada orang lain di luar sana, ya kita sendiri pun juga terlebih dahulu harus menerapkan itu pada diri kita sendiri. Karena memang sangat complicated ya, kalau misalkan memang kita berhadapan dengan satu problem atau dengan satu masalah, kadang-kadang yang kita pakai itu adalah emosional. Kita tidak bisa menekan emosional kita. Nah, ini yang harus kita lihat dari sisi kacamata yang sangat luas, terlebih dalam menyelesaikan masalah. Karena memang negara Indonesia ini adalah negara yang berasaskan asas mufakat, ya seperti pemaparan dari Bang Taufan tadi. Itu saja dari saya. Saya kembalikan, mungkin ada beberapa pertanyaan, silahkan di kolom chat supaya kita bisa terarah dan Bang Taufan pun juga bisa menjelaskan lebih terarah lagi. Terima kasih host. Jadi itu pemaparan tadi, sepatah kata sedikit dari Ibu Sekjen. Dan saya lihat kayaknya tidak ada pertanyaan yang disampaikan di chat, atau mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, mungkin bisa melalui chat biar tertib.
Kalau tidak ada, mungkin saya minta sepatah kata dari Bang Sandi Tumiwa sebagai Humas DPP. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Jadi menurut terima kasih Bang Tovan tadi atas pemaparannya. Gue menjadi sebuah relaksasi ya, karena Pancasila itu memang benar hidup. Artinya apa? Artinya untuk menerima ideologi itu kita harus benar rela. Jadi kita benar-benar memakai yang namanya hikmat kan. Ya kita tahu, kita resapin, ya kita bisa merasakan, oh ya benar. Yang tadi saya pertama kali bilang itu adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa kepada kita. Maksudnya apa? Kalau kita balik ke sejarah yang tadi kita katakan semua, ini kan para ulama-ulama pun yang mengkonsepkan ini. Jika dibilang semua orang, terlepas perbedaan apapun mereka bersama-sama merumuskan apa nih yang bisa menyatukan pemikiran kita. Ya, akhirnya dirumuskan menjadi 5 sila. Dan ini bisa dikembangkan ke dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Dan semua itu diatur baik. Misalnya kayak salah satu agama mengatakan agama dibenturkan juga dengan budaya. Sebenarnya agama dan budaya harus sepakat, kan? Harus buat teratur. Jadi kalau dibilang dari sila satu pun yang kita yakini apa ketuhanan yang Maha Esa, agama itu ada dalam diri kita, kan? Hubungan kita dengan Tuhan kita. Kalau dibilang hak Allah, saya pernah ucapkan itu. Dan yang kedua adalah bagaimana hubungan kita dengan manusia. Sila kedua tadi kan, manusia dengan adil beradab, itu artinya apa? Kita berhubungan dengan baik, dengan adab, dengan sopan, menghargai satu sama lain. Nah, kalau udah bahasanya namanya membenturkan, berarti itu satu hal yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Balik lagi ke Tuhan, balik lagi ke sila satu. Ketika sila 2, sila 3, sila 4 kita laksanakan, ada yang salah, jadi koreksi lagi, balik lagi ke sila 1. Jadi itu semua itu berkesinambungan, maka itu dibilang hidup. Jadi banyak hal, misalnya kayak dari sila 4, bagaimana kita berkumpul, demi perwakilan, ya kan, kita silaturahim, ya akhirnya kita bisa mendapatkan suatu objektif kita, suatu tujuan bersama. Di sila 5. Jadi sila 5 itu kan ada sebuah tujuan. Ya kan? Hubungan kita juga dengan alam, itu juga suatu hal tujuan kita. Bagaimana kita bisa menjaga alam di dunia ini, bagaimana kita bisa berinteraksi, bisa menghargai, itu pun yang dijalankan oleh recording in progress. Ya kan? Itu pun juga dijalankan oleh para tasawuf atau para sufi. Bagaimana dia memakai patronnya sebagai kalau yang Al-Qur'annya, para sufi. Setelah itu dia menjalankan kehidupan, dan dia bisa menghargai sekelilingnya, dia bisa menghargai alam ini, dia bisa menghargai, bahkan sampai seekor nyamuk pun dia bisa menghargai. Dia bisa menjaganya. Dan dia tidak mau. Kalau dibilang kita pernah belajar sama orang-orang sufi, itu adalah orang-orang yang kalau bukan kayak backpackers, orang-orang yang tuh benar-benar menjalani hidup dengan keras. Ada orang yang kenal sama dia, ya. Kayak musafir, gitu. Kayak musafir, enggak. Tapi dia bagaimana dia ternyata sila satunya itu, ketika dia percaya kan sila satunya, Tuhan Yang Maha Esa, itu menjaga hidupnya. Rezekinya datang dari mana aja, ya kan? Dengan cara apa? Dia menjalankan sila 2. Dia bersikap adil, dia bisa tahu menempatkan dirinya. Dia melakukan sesuatu pada orang. Saya pernah kenal salah satu contohnya, yaitu Abah Fatih yang sekarang ada di sini. Bagaimana dia menjadi seorang musyafir keliling tanpa pendensi apa-apa, diketemu ngobrol, akhirnya bisa bisa diterima di mana aja. Seperti itu salah contohnya ya. Banyak sekarang musyafir itu banyak. Itu ya ketika dia akan percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hidupnya dia bisa jalan. Nah, kebanyakan sekarang yang kita sayangkan adalah banyak orang yang melupakan yang namanya Pancasila, bahkan ingin merubah itu. Padahal agama pun diatur di seluruh agama diatur, ya kan? Karena agama itu supaya kita tidak kacau dalam hidup kita. Itu apa? Bagaimana struktur wadah kita, kalau dibilang baknya kita ini terus supaya tidak kacau.
dan bagaimana diri kita, keimanan kita, alif kita ini dan satu ini itu tegak lurus atau dibilang akhlak, ya kan? Jadi kalau dibilang kita mau mensinergikan dengan semua tata bahasa itu nyambung dengan Pancasila. Kayak contoh misalnya, teknologi sangat canggih di dunia ini kan. Kalau bilang kata Bung Karno itu kan internasional, kita berpikir secara internasional artinya meluaskan wawasan kita. Teknologi sangat canggih di Amerika, di Rusia, sampai ke Rusia. Tapi tahu nggak, ideologi Pancasila ini justru lebih canggih daripada itu. Ya kan? Justru hal itu yang harusnya kita pelajari. Bagaimana kita menangkap itu. Contoh, kenapa kita ini benar-benar ditata dengan ideologi kita Pancasila? Karena ini adalah sebuah warisan legacy daripada para leluhur kita, para founding father kita, para pendiri bangsa kita, untuk kita harus jaganya. Kenapa? Karena kita ini ibaratnya memoritas sebagai pejuang. Orang-orang Indonesia itu kalau misalnya ini emang udah jadi pejuang gitu. Dari dulu, dilepas di mana aja bisa ikut. Betul nggak? Orang-orang luar negeri paling takut tahu sama kita. Kenapa? Dengan apa? Kalau bilang dengan kemampuan diri kita nih, SDM kualitas diri kita nih, yang berdasarkan Pancasila. Contoh, misalnya kalau di Kalimantan, bagaimana suku Dayak ini yang sangat kita hargai, mempunyai kebudayaan yang luar biasa, kearifannya yang luar biasa, sehingga akhirnya mereka bisa bersinergi dengan alam, menjadi marwah, sehingga akhirnya orang luar negeri tetap dan ke sana. Kenapa? Ya bisa lihat sendiri kan, bagaimana para suku Dayak. Begitupun juga di Jawa, banyak sekali ilmu-ilmu kanuragan yang sangat indah, kebudayaan yang sangat indah, di bagaimana orang itu jadi segen kalau mau nyerang Indonesia. Tapi bukan berarti kita harus yang namanya jadi sombong, enggak. Justru dengan itu kita angkat, bukan lokal yang kita angkat semuanya. Orang-orang internasional akan sadar, oh iya, ini yang dulu pernah diingatkan oleh founding father-nya Indonesia, ini pernah diingatkan oleh Bung Karno, ini pernah diingatkan para ulama-ulama. Bahwa apa? Bung Karno ini kan pernah mempresentasikan Pancasila ke seluruh dunia, bilang one God. Ya kan? Dan itu diterima. Kenapa? Karena Bung Karno dengan para pejuang-pejuang yang mengkonsepkan Pancasila ini sudah membuktikan kemerdekaan mereka dapatkan dengan apa? Bersatu dengan konsep-konsep idealis. Idealisnya apa? Mereka nyalain wifi nih. Halo? Ya. Nah itu yang harus kita pikirkan sampai sekarang. Kita harus mempertahankan itu. Kita harus jaga. Makanya apa? Persatuan itu bagaimana kita menjaganya, kita silaturahim. Kalau kita belajar dari Gus Dur ya, beliau itu mengajarkan mengenai apa? Silaturahmi, pertemuan. Kenapa? Dari silaturahmi itu akan membuka sebuah kesehatan, rezeki dan lain-lain. Itu semua ada di Pancasila. Ya kan? Jadi kita nggak usah banyak-banyak terlalu jauh kemana-mana. Boleh kita, karena kita mempunyai sila. Saya tidak mau lihat suku Anda, saya tidak mau lihat agama Anda. Kita satu dalam Tuhan yang Esa. Ya kan? Kita sudah dirangkum, sudah di dalam itu nanti bisa berkembang. Kita bisa dalam percaya semakin banyak aturan itu, ya akhirnya bisa mendapatkan jawaban-jawaban. Karena apa? Dari sejarah. Seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oke, bagaimana Bang? Sudah cukup ya. Ini langsung saja mungkin saya serahkan untuk menyampaikan sepatah kata dari SKP DPW DKI untuk Gijan. Mungkin Pak Ketua DKI Jakarta mungkin bisa menyampaikan atau
Kalau gitu langsung ke Pak Ketum aja. Ya, Pak Ketum. Ya mungkin bisa Pak Ketum. Tes, halo. Ya Pak Ketum. Oh, nggak bisa. Nggak ada nih. Nah, ini ada pertanyaan dari Sarti DPW Banten. Ini nilai-nilai Pancasila yang bagaimana yang harus dikembangkan di era zaman sekarang ini. Mungkin Bang Taufan mungkin bisa memberi penjelasan. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Ya, satu lagi mungkin yang ini terkait dengan pertanyaan dan juga perlu saya sampaikan. Bahwa selain Pancasila sebagai ideologi tadi, Pancasila sebagai perilaku, pandangan, juga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini kemudian menjadi agenda kita bersama. Kenapa agenda kita bersama? Karena Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka peraturan-peraturan atau hierarki peraturan-peraturan yang ada di bawahnya harus bersumber dari Pancasila. Karena itu tugas daripada Satya Pancasila, organisasi-organisasi Pancasila lainnya untuk membangun satu narasi, membangun satu framing bahwa tidak dibenarkan ada satu peraturan, ada satu undang-undang, ada satu regulasi, ada satu kebijakan di Pemkot, ada satu upaya ya untuk menegasikan Pancasila. Karena itu saya kemarin mengadvokasi satu gagasan untuk melawan narasi tentang Malang kota halal. Ya, terlepas dari ini satu elektoral, terlepas dari satu ini menjadi satu strategi dari destinasi wisata atau apapun, tetapi framing Malang sebagai kota halal itu untuk sebagai kota halal itu menurut saya tidak sesuai, ya. Karena itu maka kemudian saya bergerak menggunakan meme, bergerak dengan kelompok-kelompok yang lain dan juga tentu kawan-kawan yang ada di Malang jauh lebih luar biasa untuk melakukan satu upaya untuk membuat atau mengingatkan kembali kepada wali kota bahwa kita punya namanya kota Pancasila. Kota di mana keberagaman itu ada. Kota di mana seluruh anak bangsa itu tumbuh. Jadi kota itu bicara soal tumbuh kembangnya masyarakat. Tumbuh kembangnya masyarakat, di situ ada watak, ada perilaku, ada pedoman, ada kehidupan. Maka dia tidak bisa ditafsir oleh satu pandangan tertentu terhadap satu kota. Nah, itu konsekuensinya. Yang kedua, saya khawatir bahwa ini akan menjadi presiden untuk meniadakan atau mereview ulang kesepakatan para founding father. Nah, ini saya khawatir gitu loh. Bagaimana kesepakatan para founding father yang kita sebut dengan konsensus agung, kemudian coba direview, coba ditinjau ulang, kemudian diganti dengan perspektif yang lain. Nah, di sini saya mulai agak kekhawatiran bahwa jangan sampai situasi itu terjadi. Karena itu maka saya mengingat kembali bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Karena itu tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, kemudian nilai-nilai apa yang harus kita jaga? Yang menjaga itu. Menjaga jangan sampai ada narasi lain selain daripada narasi Pancasila yang berkembang, bertumbuh, dan menjadi satu pemikiran yang kemudian terus-menerus digaungkan, terus-menerus di intercept ke masyarakat
Kemudian itu jadi pembenaran dan masyarakat akhirnya, oh, saya setuju nih dengan ini. Dan akhirnya kita menyadari bahwa itu sebenarnya sedang mereview ulang gagasan tentang Pancasila. Itu yang dari saya. Kira-kira sampai jam berapa ya diskusi ini? Terima kasih, saya kembalikan. Ya. Izin Bang Taufan, izin. Ini ada 2 penanya terakhir mungkin untuk menyinggung. Ini dari mungkin dari ketua Jakarta mungkin. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati ya, Dr. Bapak Taufan Gunawan SHMH ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Sekjen DPP ya. Kemudian yang sama-sama saya hormati Pak Ketum, Pak Humas, serta DPW, DPD dari seluruh wilayah negeri kita ya. Sedikit ingin sharing Pak Taufan. Jadi memaknai sila kelima dari Pancasila nih Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh paling dekatnya adalah SKP ini kan saat ini banyak nih. Dari Ibu Sekjen, kemudian Pak Ketum, Pak Humas melakukan berbagai macam sosial, mengawal sebuah hukum untuk masyarakat tingkat bawah nih saya lihat. Kemudian banyak pandangan hukum ini di Indonesia ini adalah jangan tumpul ke atas, jangan juga tajam ke bawah. Nah ini bagaimana sebaiknya memaknai hal-hal tersebut, kemudian mengawal kita supaya tetap kita semua ini di dalam SKP ini tetap mengembangkan, kemudian tetap berpegang teguh kepada ideologi Pancasila, Pak Taufan. Kemudian serta mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila ini ke depan. Sehingga ada satu lagi yang hampir mirip sama yang tadi adalah agar SKP ini tetap berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Planning apa ke depan yang harus kita lakukan, kemudian mungkin training apa untuk menginduksi daripada pengetahuan kita ya, khususnya kepada kader-kader rekan-rekan kita yang mungkin masih muda-muda juga, yang masih artinya masih emosionalnya ini juga masih belum stabil ya. Nah, kemudian banyak juga apa yang kita lakukan di lapangan tidak seperti yang tadi Pak Taufan sampaikan ya. Apabila seperti yang Pak Taufan tadi sampaikan itu sangat luar biasa. Nah, bagaimana membentuk sifat-sifat kita ini supaya tetap bisa menjaga bahwa SKP ini bukan dari kader-kader yang emosional kemudian dan sebagainya dalam hal menyelesaikan masalah ini dengan tingkat ideologi Pancasila yang tinggi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang malah kita ingin menyelesaikan masalah satu menjadi timbul masalah yang baru. Itu kira-kira Pak Taufan izin. Terima kasih atas waktunya. Saya Tukijan dari DPW DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.